Fentanyl. Apa sih fentanyl itu? Yuk kita bahas. Berikut adalah daftar isinya. Nah, obat fentanyl merupakan agonis opioid kuat yang berinteraksi dengan reseptor mu yang memiliki onset yang cepat, durasi yang singkat, pelepasan histamin yang sedikit, dan efek depresi kardiovaskular yang minimal. Fentanyl sendiri terdiri dari nama paten dan nama generik. Nama paten dari fentanyl adalah Entanil, sedangkan nama generik dari fentanyl terdiri dari Durogesic, fentanyl citrate, fentanyl hamel, dan Ventora. Nah, selanjutnya adalah gambar tiap sediaan bentuk obat fentanyl. Yang pertama ada fentanyl digoronium citrate. Yang kedua ada fentanyl buccal tablet. Yang ketiga ada fentanyl dugorestic patch. Dan yang terakhir ada fentanyl sublingual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai golongan dan klasifikasi fentanyl. Golongan fentanyl. Fentanyl masuk pada golongan opioid atau analgesik narkotik yang digunakan untuk manajemen nyeri atau anti nyeri. Dengan besar potensi analgesik 75-125 kali lebih baik daripada morfin atau 750-1250 kali lebih kuat daripada petin. Klasifikasi fentanyl. Fentanyl masuk pada klasifikasi obat agonis opioid yang secara dominan berinteraksi dengan reseptor opioid di sistem syaraf pusat, mengubah penerimaan nyeri, dan menghambat jalur nyeri dengan mengikat reseptor stereospesifik pada beberapa bagian dalam sistem syaraf pusat. Indikasi dan kontraindikasi fentanyl. Indikasi fentanyl. Fentanyl diberikan pada pasien dengan nyeri hebat yang diakibatkan luka bakar, pasien yang memiliki alergi morfin, pasien dengan nyeri hebat karena fraktur tulang, pasien dengan hipotensi, dan pasien dengan nyeri non-traumatik seperti pasien dengan batu pada ginjal atau kanker. Kontraindikasi fentanyl pada pasien dengan alergi zat narkotika, pasien dengan curiga klinis cedera pada kepala, dada, atau perut, pasien dengan depresi pernafasan, dan hipotensi yang tidak terkoreksi. Nah, selanjutnya, apa sih efek samping dari fentanyl? Efek samping dari fentanyl yang pertama adalah hipertensi, kemudian hipotensi, kekakuan otot, depresi pernafasan, gagal nafas, kemudian henti jantung. Kemudian efek samping lain dari fentanyl adalah apnea, terjadi mual dan muntah, urtikaria, reaksi alergi, konstipasi pleuritus, dan juga gangguan penglihatan. Bagaimana dengan farmakodinamik dan farmakokinetik fentanyl sendiri? Secara farmakodinamik, opioid akan berikatan dengan reseptor G protein komplit yang terletak pada sistem saraf pusat. Terdapat 3 jenis reseptor opioid, di mana fentanyl sebagai agonis opioid kuat yang berikatan dengan reseptor P dengan potensi analgesi yang sama, yaitu 75-125 kali lebih besar daripada morfin. Farmakodinamik fentanyl yaitu mual dan muntah, konstipasi dan rasa mengantuk. Dosis lebih besar dapat menyebabkan depresi nafas, hipotensi dan kekakuan otot, kesulitan kencing, spasme biliar atau ureter, mulut kering, berkeringat, sakit kepala, muka memerah, vertigo, bradikardia, takikardia, palpitasi, hipotensi postural, hipotermia, halusinasi, disforia, perubahan suasana hati atau mood, ketergantungan, meiosis, menurunnya libido atau potensi ruam kulit, urtikaria, dan pruritus, overdosis, depresi nafas yang ditimbulkan oleh opioid. Farmakokinetik fentanyl. Fentanyl akan cepat diabsorpsi melalui transmukosa, kemudian didistribusi dengan cepat kembali ke otot dan lemak.
Seterusnya akan dimetabolisme secara cepat dengan cara metilasi menjadi norfentanil, hidroksipropionilfentanil, dan hidroksinorpropionilfentanil, dan ekstensif melalui hati oleh isoenzim CYP3A4. Terakhir, fentanil akan diekskresikan melalui urin dan dapat dideteksi 72 jam. Dosis dan cara pemberian fentanil melalui bekal. Pasien nyeri kanker terobosan. Pada pasien dewasa, diberikan obat fentanil dengan sediaan los dengan dosis 200 mikrogram yang dapat diulang sekali lagi setelah 15 menit bila diperlukan, atau sediaan tablet dengan dosis 100 mikrogram yang dapat diulang setelah 30 menit jika diperlukan, dan sediaan film dengan dosis 200 mikrogram. Pada pasien anak-anak dengan usia 16 tahun yang toleran opioid, maka diberikan obat fentanil dengan sediaan los yang dosis pemberiannya sama seperti orang dewasa. Dan pada pasien lansia, maka diberikan obat dengan pengurangan dosis melalui intramuskular. Pasien premedikasi sebelum anestesi. Pada pasien dewasa, diberikan dosis 50-100 mikrogram yang diberikan 30-60 menit sebelum tindakan anestesi ataupun proses pembedahan. Pada pasien lansia, diberikan pengurangan dosis obat. Pasien nyeri pasca operasi. Pada pasien dewasa, diberikan dosis obat 50-100 mikrogram yang dapat diberikan kembali dalam 1-2 jam bila diperlukan. Dan pada pasien lansia, dilakukan pengurangan dosis obat melalui intravena. Sebagai tambahan untuk anestesi umum, untuk pasien dewasa dengan pasien yang memiliki pernapasan spontan, diberikan obat dengan dosis 50-200 mikrogram yang diikuti 50 mikrogram dosis obat. Pada pasien dengan bantuan ventilasi, 300-3.500 mikrogram diikuti 100-200 mikrogram dosis obat. Dosis melalui infus diberikan 1 mikrogram per kilogram berat badan per menit selama 10 menit pertama, diikuti dengan 0,1 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Pada pasien anak-anak dengan usia 2-11 tahun, diberikan obat dengan dosis 1-3 mikrogram per kilogram berat badan yang diikuti 1-1,25 mikrogram per kilogram berat badan. Pada pasien anak-anak usia 12-17 tahun, dosis pemberian sama seperti orang dewasa. Dan pada pasien lansia, dilakukan pengurangan dosis obat melalui nasal. Nyeri kanker terobosan. Pada pasien dewasa, diberikan obat sebagai spray ataupun semprotan dengan dosis 50-100 mikrogram dalam sekali semprotan, yang dapat diulang sekali setelah 10 menit. Pada pasien lansia, dilakukan pengurangan dosis obat melalui sublingual. Nyeri kanker terobosan. Pada pasien dewasa, diberikan obat berupa tablet dengan dosis 100 mikrogram yang dapat diulang setelah 30 menit bila diperlukan, atau sebagai semprotan dengan dosis 100 mikrogram yang dapat diulang sekali lagi setelah 30 menit. Dan pada pasien lansia, tetap dilakukan pengurangan dosis obat. Rute parenteral biasanya digunakan untuk tambahan anestesi regional. Untuk dewasa, dosis yang diberikan 50 hingga 100 mikrogram melalui intramuskular atau intravena lambat selama 1 hingga 2 menit bila diperlukan analgesik tambahan. Dan untuk lansia diberikan pengurangan dosis. Dermal biasanya untuk nyeri kronis. Pada dewasa sebagai patch 12 hingga 100 mikrogram per jam. Untuk pasien yang belum toleran diberikan dosis 12 mikrogram per jam hingga 25 mikrogram per jam. Untuk pasien yang toleran, lebih dari 1 patch untuk dosis lebih dari 100 mikrogram per jam. Tambahan untuk dosis lebih dari 300 mikrogram per jam. Patch dilakukan terus-menerus hingga 72 jam. Untuk anak, pasien yang toleran yaitu umur 2 hingga 16 tahun diberikan dosis berdasarkan kebutuhan opioid 24 jam sebelumnya. Untuk lansia, pasien yang belum toleran diberikan dosis 12 mikrogram per jam. Dan untuk pasien yang toleran dilakukan pengurangan dosis. Selanjutnya kita masuk pada materi nursing consideration. Penilaian. Dalam penilaian yang pertama ada anamnesis, yaitu hipersensitif pada fentanil, keterikatan dengan analgesik opioid, kehamilan, kelahiran, laktasi, PPOK, stres pernapasan, anoksia, adanya kenaikan tekanan intrakranial
Kemudian yang kedua itu ada fisik, yaitu pengenalan, refleks kekuatan genggaman, ukuran pupil, penglihatan, auskultasi, bising usus, dan fungsi ginjal. Kemudian yang kedua itu ada intervensi. Nah, dalam intervensi itu ada yang pertama diberikan kepada ibu menyusui 4-6 jam sebelum makan. Yang kedua peringatan kotak black, berikan antagonis opioid dan sarana membantu pernafasan. Yang ketiga memerlukan waktu 12 jam untuk metode terapeutik. Yang keempat tidak menggunakan aktif pada pasien yang tidak ada narkotika sebelumnya, yang hanya digunakan kepada pasien yang toleran terhadap opioid. Yang kelima, jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak dan ikuti aturan batasan distribusi pada obat. Yang keenam, menggunakan dosis khusus orang dewasa yang dirawat di rumah sakit. Dan yang ketujuh, sistem memberikan dosis obat lebih dari 10 menit. Poin pengajaran, di mana yang pertama tidak diperbolehkan meminum jus jeruk bali ketika menggunakan obat ini. Jika menggunakan tambalan, tidak menggunakan tambalan yang telah rusak ataupun sobek. Kemudian hapus tambalan lama sebelum memberikan tambalan baru. Yang kedua, jika menggunakan obat ini, mungkin Anda akan mengalami efek samping seperti pusing, ngantuk, gangguan penglihatan, mual, hilang nafsu makan, serta sembelit. Selanjutnya, laporkan jika terjadi mual parah, palpitasi, sesak nafas, ataupun kesulitan bernafas. Nah, selanjutnya ada indeks keamanan kehamilan pada obat fentanyl. Fentanyl sendiri merupakan obat dengan kategori C, yang dimana hanya boleh diberikan jika besar manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko terhadap janin. Kemudian, studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping pada janin dan tidak ada studi terkontrol pada wanita atau belum ada studi terhadap wanita dan binatang percobaan. Penggunaan fentanyl jangka panjang pada ibu hamil dapat berisiko fatal, yaitu neonatal withdrawal syndrome pada bayi dan neonatal abstinence syndrome pada bayi. Adapun efek samping pada ibu hamil, yaitu pada sistem saraf, bisa dilihat di sini. Salah satunya adalah sakit kepala dan gangguan penglihatan, kemudian pada sistem pencernaan, mual, muntah, dan konstipasi, sistem kardiovaskular, aritmia, dan hipotensi postural, sistem reproduksi, ekresi, dan endokrin, yaitu retensi urin dan oliguria. Kemudian efek samping yang lainnya yaitu depresi pernafasan, efek koligernik seperti brakardia, tremor otot, dan pergerakan tidak terkoordinasi, berkeringat, muka merah, pruritus, urtikaria, dan ruam. Special precaution atau peringatan obat dari fentanyl, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen. Pasien dengan faktor risiko gangguan pernafasan saat tidur, misalnya gagal jantung dan obesitas. Kemudian pasien hipovolemia, hipotensi, penyakit kardiovaskular seperti infark miokard akut, bradikardia yang sudah ada ataupun sudah ada sebelumnya, bradiaritmia, penyakit paru obstruksi kronis ringan, kor pulmonal, penurunan cadangan pernafasan, hipoksia, hiperkapnia, kondisi perut akut, konstipasi kronis, disfungsi tiroid, dan juga insufisiensi adrenal. Yang kemudian yang selanjutnya ada penyakit Addison, disfungsi saluran empedu, pankreatitis akut, gangguan kesadaran atau koma, cedera kepala, lesi intrakranial, tumor otak, dan juga peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian ada juga delirium tremens, kondisi kesehatan mental misalnya seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Psikosis toksik, riwayat gangguan kejang, miastenia gravis, hiperplasia prostat, struktur urin, riwayat penyalahgunaan obat atau alkoholisme akut, sariawan, mukositis oral atau sublingual, demam atau bercak, kaketik atau pasien lemah, hindari penarikan mendadak, gangguan ginjal dan hati, anak-anak dan orang tua, kehamilan dan menyusui. Nah, sekian penjelasan dari kami. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu fentanyl? Berikut adalah anggota kelompok kami. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih.